Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita atau perkuliahan kita, di mana pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Tidak terasa memang kalau dilihat dari apa yang sudah kita rencanakan pada pertemuan awal, maka pertemuan ke-10 ini adalah pertemuan yang bisa dikatakan sudah hampir mendekati penyelesaian tugas Anda. Ya, ini pertemuan ke-10, 11, 12 itu masa akhir ya. Pertemuan ke-13, 14, 15 itu adalah pertemuan saya memberikan kesempatan kepada Anda semua yang tentunya sudah menyelesaikan tugas proposal penelitian untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi saya akan maksimal memilih 3 orang terbaik ya. Artinya yang terlebih dahulu menyelesaikan tugas, kemudian saya persilahkan untuk melaksanakan presentasi dan dia bersedia, ya itulah berarti yang punya kesempatan. Dan tentunya presentasi nanti hasil proposal penelitiannya itu akan menjadi tahap akhir. Jadi finishing dari semua rangkaian tugas yang saya berikan ya. Tentunya yang melaksanakan presentasi itu adalah orang yang nanti akan mendapatkan nilai yang paling maksimal. Jadi ini masih ada waktu beberapa minggu lagi untuk menyelesaikannya. Saya pikir Anda semua harus lebih kerja keras untuk menyelesaikan itu dengan baik ya. Oke, baik, pada hari ini kita akan membahas bagian terakhir dari sistematika penulisan proposal penelitian, tentunya dalam bentuk skripsi. Terlebih dahulu yang lalu kita sudah membahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan beserta dengan sub-sub babnya. Kemudian di bab kedua ada landasan teoritis dan juga lengkap dengan subbabnya kita bahas. Minggu yang lalu kita bahas juga bab 3 ya, yaitu metodologi penelitian, kemudian subbabnya juga sudah dijelaskan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang daftar pustaka ya. Bagaimana ketentuannya membuat daftar pustaka, referensinya apa saja, kemudian bagaimana teknik penulisannya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti untuk menuliskan daftar pustaka. Setelah nanti kalau untuk di proposal setelah bab 3 ada daftar pustaka ya. Referensi saya ingatkan sangat penting sekali ya di dalam sebuah penelitian karena dia akan menguatkan ya teori-teori yang Anda buat ya, yang Anda gunakan untuk memperkuat penelitian Anda, ditambah lagi dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini akan membuat proposal penelitian Anda itu memang bisa nanti dilanjutkan sebagai penelitian. Oke, baik, saya akan share screen ya. Tolong tunggu sebentar, kita akan tampilkan materinya. Oke, ini adalah tampilan materi kita pada hari ini, yaitu penulisan daftar referensi ya atau daftar pustaka ya. Nah, Anda
untuk membuat satu proposal penelitian, nanti di dalam bab 2 dan bab 3 itu memang konstruksi isinya itu memang harus memiliki referensi yang kuat. Terutama di dalam bab 2 ada yang disebut dengan landasan teoritis. Semua kajian-kajian teori tentang variabel yang Anda teliti ini harus jelas ya. Harus jelas teorinya apa, kemudian nanti masih di dalam bab 2 itu ada penelitian terdahulu. Ini juga harus Anda dapatkan ya beberapa penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain yang tentunya punya kesamaan dengan penelitian Anda ya, baik kesamaan variabel yang diteliti dan kesamaan nanti teknik analisis datanya juga bisa sama, dan ini bisa Anda jadikan sebagai referensi. Nah, dalam daftar pustaka ya, bahwa referensi yang Anda gunakan itu harus memang terlebih dahulu ya Anda dapatkan dari buku yang pertama, kemudian ada jurnal nanti, kemudian boleh nanti dari surat kabar, majalah ya yang memang sudah jelas kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian-penelitian terdahulu juga dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi juga boleh dijadikan sebagai referensi, dan artikel juga boleh ya, makalah, tetapi harus dilihat penulisnya ya, penulisnya tidak boleh orang-orang yang punya kredibilitas yang tidak jelas. Anda harus ambil dari pakar yang memang sudah diketahui bagaimana track recordnya ya di dalam bidang ilmu itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang ini kan tentunya kita dihadapkan dengan yang pertama media cetak ya, buku ada yang cetak, tapi sekarang kita tahu bahwa buku sekarang itu bisa juga dilihat dalam bentuk elektronik ya, digital. Jadi kalau Anda merasa kesulitan misalkan menemukan buku-buku cetak, Anda bisa searching ya di Google, cari electronic book atau buku-buku digital yang itu bisa ya, artinya sama saja. Tinggal nanti kalau misalkan dipertanyakan kepada Anda terkait kutipan yang Anda kutip di dalam proposal penelitian Anda, itu bisa Anda pertanggungjawabkan bahwa kutipan itu benar-benar bersumber dari referensi atau daftar pustaka atau buku yang valid ya, referensi yang valid, tidak misalkan asal-asalan copy paste dari blog seseorang yang kita nggak tahu ya bagaimana kredibilitasnya. Oke, baik, ada beberapa ketentuan ya, ada beberapa ketentuan saya pikir yang harus diketahui ya. Oke, maaf sebentar ya. Neng, jalan. Oke, baik ya. Mohon maaf tadi ada telepon penting. Nah, dalam sistematika penulisan daftar pustaka ada beberapa hal yang mesti dipahami ya, mesti Anda pahami. Yang pertama itu terkait dengan bahwa sumber ya, urutan ya dari penunjukan referensi. Itu yang pertama, yang paling utama adalah dari buku. Kemudian dari jurnal, kemudian dari skripsi, tesis, disertasi, itu boleh. Nah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi ini kan jenis-jenis ya bentuk-bentuk penelitian ya, bentuk-bentuk dari laporan penelitian.
Dan bisa juga majalah atau surat kabar ya, saya tambahin surat kabar yang memang ketika Anda ambil sebagai ada kutipan yang Anda ambil dari situ, itu Anda bisa jadikan referensi ya. Karena dia sudah jelas kalau surat kabar kan kevalidannya itu diakui, majalah juga demikian. Tetapi ya tentunya majalahnya ini majalah-majalah yang jelas ya, mungkin seperti Tempo gitu, itu sudah diketahui ya bagaimana kredibilitasnya. Kemudian daftar pustaka itu ditulis menurut kutipan-kutipan ya. Jadi maksudnya adalah bahwa yang nanti terdaftar di dalam daftar pustaka itu memang itu adalah referensi yang memang Anda kutip. Artinya ada dia memang kutipannya di dalam proposal penelitian Anda atau di penelitian Anda itu di bab 2 atau bab 3 ya. Jadi jangan nanti dituliskan di daftar pustaka ya nama buku, jurnal atau referensi lain yang memang nggak Anda kutip. Itu nggak boleh ya. Supaya nampak penuh misalkan daftar pustakanya dimasukkan aja semua, itu enggak. Nanti akan dicek ya. Misalkan Anda menuliskan di daftar pustaka buku X misalkan. Kemudian dari buku X ini apa kontribusinya di dalam proposal penelitian atau penelitian Anda itu? Memang betul-betul dikutip enggak dari situ? Digunakan atau tidak? Jadi bukan Anda kumpulkan banyak-banyak, Anda ambil dari internet, Anda copy paste, Anda masukkan di situ. Tidak. Tentunya kan akan melalui proses penilaian. Ya. Dilihat nanti ini bukunya betul-betul digunakan dan ada nggak yang dikutip dari situ. Kemudian daftar pustaka juga ditulis berurut sesuai dengan alfabetik ya. Jadi nanti penulisannya itu secara alfabet gitu. A, B, C, D, E, F. Jadi kalau A berarti A yang di atas, B di bawah gitu. Ya. Itu dalam sistematika penulisan kita tentunya di Fakultas Ekonomi ya. Kemudian nama pengarang Indonesia ditulis normal, ya normal, artinya tidak perlu dibalik. Normalnya itu artinya nama depan, ya kemudian nama belakang atau nama keluarga atau marga, ya. Contoh misalkan kalau nama saya penulis, misalkan saya penulisnya, ya namanya nanti di daftar pustaka tetap Hablil Ikhwana, nggak perlu dibalik Ikhwana Hablil, ya nggak usah. Kalau pengarangnya orang Indonesia, ya. Ini lagi-lagi ini sistematika yang sudah kita tentukan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau nanti Anda melihat misalkan ini daftar pustaka yang lain ini ada dari kampus lain atau Anda lihat dari skripsi orang gitu kan atau dari buku ini daftar pustakanya dibalik. Nah, kita punya keleluasaan untuk menentukan ya. Artinya kita sudah menentukan sistematikanya seperti itu. Jadi untuk penulis atau pengarang orang Indonesia namanya ditulis normal, artinya nama depan terlebih dahulu, kemudian nama belakang atau nama keluarga atau marga. Kemudian gelar, kalau untuk nama pengarang asing ya, ditulis dengan format nama belakangnya duluan. Nah ini kebalikannya, nama belakang atau nama keluarga atau marga baru nama depan. Ya, itu misalkan Michael Dudikoff misalkan. Nah, berarti penulisnya nama lengkapnya Michael Dudikoff. Nah, kalau dituliskan nanti di situ adalah Dudikoff Michael gitu. Jadi dibalik ya untuk yang asing. Nah, kemudian dalam daftar pustaka penulisan nama pengarang atau penulis referensi atau buku itu gelarnya nggak perlu dituliskan. Cukup namanya saja. Gelar tidak boleh dituliskan. Begitu juga di dalam kutipannya nanti kalau Anda kutip misalkan ya kan kita kan menggunakan body note ya. Body note itu nama pengarangnya, penulisnya, kemudian tahun buku dan halaman buku itu langsung di kutipannya diletakkan. Tidak dalam bentuk footnote. Kalau footnote kan ada setelah kalimat kemudian angka 1 2 di atasnya baru di bawah dijelaskan dia referensinya dari mana. Kita menggunakan body note, tidak footnote. Nah, dalam penulisan itu saya ingatkan bahwa tidak perlu
menuliskan gelar. Nah, kemudian setiap pustaka atau referensi itu diketik dengan jarak 1 spasi. Rata kiri untuk baris pertama dan masuk ke dalam untuk baris berikutnya. Ya, jika lebih dari 1 baris antara satu pustaka dengan pustaka yang lain diberi jarak 2 spasi. Ya, itu nanti kita contohkan. Kemudian bila terdapat lebih dari 3 pengarang, ini cukup ditulis pengarang pertama saja dengan tambahan DKK untuk Indonesia, buku Indonesia, dan et al, untuk asing atau buku-buku yang berbahasa asing. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka itu mengikuti format yang pertama nama pengarang, kemudian tahun terbit, kemudian judul karangan atau judul buku referensi atau yang lain jurnal, kemudian untuk judul ini dituliskan dengan capital, dengan bold, tebal, dengan tebal, kemudian miring dia, italik. Jadi khusus untuk judul itu dia ditebalkan tulisannya, kemudian dimiringkan, Dan kemudian setelah itu kota penerbit, kota terbit artinya kota di mana buku itu terbit, kemudian nama penerbitnya, nama penerbitnya. Nah, kita akan contohkan Nah, ini contohnya misalkan ini kalau satu pengarang ini, Jadi dalam penulisan daftar pustakanya kalau dia satu pengarang, misalkan ini orang Indonesia Budi Santoso, kemudian tahun terbitnya 2012, judulnya Teori Pertumbuhan Ekonomi, kota terbitnya di Yogyakarta, kemudian penerbitnya PT Gramedia. Nah, kalau dia orang asing, Friedman Charles, ini kan dibalik, harusnya namanya Charles Friedman. Cuma karena aturannya itu nama belakangnya di depan kalau dia penulisnya orang asing, jadi Friedman Charles. Tahun 2003, kemudian judul bukunya adalah Capitalism and Freedom, kemudian kota terbit bukunya di Chicago, kemudian penerbitnya adalah University of Chicago Press. Ini kalau satu pengarang artinya bukunya satu pengarang. Kemudian bagaimana kalau 2 pengarang? Nah, kalau 2 pengarang tinggal tambahkan aja dengan kata dan Misalkan penulisnya Budiman dan Soekardi. Tahunnya tetap, setelah itu tahunnya, kemudian judulnya, tempat terbit bukunya, kemudian penerbit bukunya, artinya perusahaan yang menerbitkan buku itu. Gitu. Nah, kalau penulis asing juga sama Ada Cohen and Ernest Nagel Tetap dia kalau misalkan namanya itu 2 suku kata, tetap yang di depan itu adalah nama belakangnya. Tinggal tambahkan aja N atau dan. Sama juga judul tahun bukunya, kemudian judulnya, kota terbit, buku, kemudian penerbit bukunya Jadi tinggal tambahkan kata dan saja di situ. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, rata kiri dia, kemudian kalau dia lebih dari 2 baris, dia masuk ke dalam. Ini contohnya masuk ke dalam. Jadi tidak sejajar dengan ini, dia masuk ke dalam sini Semua seperti itu. Jangan terbalik, jangan ini yang masuk ke dalam. Seperti misalkan Anda paragraf di dalam proposal Anda itu kan yang pertamanya masuk ke dalam. Kalau daftar pustaka kebalikannya, yang di bawahnya dia masuk ke dalam. Oke, kemudian kalau dia 3 pengarang, kalau 3 pengarang sama saja, tinggal nama pengarang pertama, kemudian buat koma, nama pengarang kedua, koma, dan masukkan kata dan, nama pengarang ketiga, tahunnya sama, cara penulisannya, judulnya juga sama, tempat terbit bukunya sama, kemudian penerbit yang menerbitkan bukunya. Nah, kalau yang pengarang asing juga sama nggak ada masalah, nggak ada bedanya, cuma dia dalam bentuk bahasa asing saja nama pengarang pertama, kedua, ini kata sambungnya N, kemudian pengarang ketiga, tahun, judul,
tempat terbit, kota terbit, ya, kota tempat buku diterbitkan, kemudian perusahaan yang menerbitkan atau lembaga yang menerbitkan buku itu. Ini kalau 3 pengarang. Nah, kalau tadi lebih dari 3 pengarang. Nah, kalau ini bisa 4, 5, 6 dan seterusnya. Biasanya kan kalau ada buku itu atau jurnal ya, ada banyak yang nulis, yang jadi penulisnya, ada penulis 1, 2, 3, 4, 5 bahkan sampai 5. Buku juga demikian, banyak juga yang menulisnya. Nah, kalau ini tidak perlu dimasukkan semua nama penulisnya ya, pengarangnya ya. Cukup penulis pertamanya saja. Contoh misalkan ini Sukanto, koma dan kawan-kawan. Nah, DKK inilah yang mewakili mereka. Ya, tahunnya tetap sama, ya, kemudian judulnya, teknisnya sama, ditebalkan dan dicetak miring. Kemudian tempat penerbit, ya, tempat terbit bukunya, kotanya maksudnya, baru perusahaan penerbitnya. Nah, kalau yang penulis asing, ya, nama penulis utamanya yang pertama, kemudian koma langsung et al. Et al ini ya bersama dengan yang lain-lain itulah, sama dan dengan artinya maknanya sama dengan kawan-kawan ya dan kawan-kawan. Ya, tahunnya, kemudian judul, tempat dan penerbit sama ya, tidak ada bedanya. Nah, kemudian kalau ini dari buku ya, dari buku. Nah, kita lihat, ini masih dari buku juga. Tapi kalau misalkan Anda dapatkan bukunya itu berbeda judulnya, tetapi pengarangnya sama. Ya, pengarangnya sama. Nah, kalau di dalam cara menuliskannya di daftar pustaka Anda, ya, seperti ini dia. Jadi nama misalkan mau 1, 2, 3 pengarang, ya tidak ada masalah. Cuma kalau memang sama dia di bawahnya itu tidak perlu dituliskan lagi namanya. Cukup garis seperti ini. Ini kalau sama ya pengarangnya. Dia mengarang 2 buku, tetapi Anda ambil dua-dua, cuma misalkan judulnya berbeda. Misalkan ini 1 statistik sosial ekonomi, yang kedua pengantar akuntansi. Nah, cara penulisannya namanya nggak perlu ditulis ulang, cukup garis seperti ini. Tahun, judul, tempat, penerbit. Ya, gampang ya. Nah, kemudian, selain buku tadi saya katakan, boleh juga jadi dari jurnal, ya, boleh juga dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi itu samalah ya, artinya hasil penelitian. Kemudian surat kabar boleh, majalah atau majalah ya, saya samakan surat kabar dan majalah. Ya, kemudian dari internet. Dari internet inilah yang saya maksudkan tadi, kalau ada misalkan artikel, kalau misalkan Anda ngambil misalkan bahan referensinya dari Wikipedia ya, atau dari dari satu website misalkan, boleh gitu. Boleh, tapi nggak boleh dia semua. Harus urutannya tadi jelas, dari buku dulu, jurnal gitu. Jangan belum apa-apa udah langsung ngambil situ, enggak. Nanti bisa dipertanyakan nanti, berarti Anda membuat itu nggak punya buku, berarti kan gitu. Nah, kalau misalkan ini yang pertama ini jurnal ya. Nah, konstruksi penulisannya di dalam di dalam daftar pustaka ya hampir sama ya. Yang pertama nama dulu, nama penulisnya, kemudian tahun, kemudian judul jurnalnya, ya ini jurnalnya. Nah, tapi tempat terbit sama penerbitnya nggak ada, bedanya di situ. Langsung dia dipublikasikan di mana jurnal itu. Dipublikasikannya di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, ini nama jurnalnya. Berarti setelah nama penulis, tahun, judul jurnal, kemudian tempat jurnal diterbitkan, nama jurnalnya ya, yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Kemudian setelah itu ada volumenya, ini juga penting untuk dicantumkan. Volume berapa, nomor berapa, halamannya. Ya, di jurnal itu ada halaman, misalkan ini 43 sampai 56.
Jadi konstruksi penulisannya seperti ini, ya. Kemudian dari surat kabarnya atau majalah nih, ya, hampir sama ya. Ada nama penulisnya, misalkan ini Cahyo Pramono, kemudian tahun 2007 ini namanya judulnya ya, tajuknya itu di surat kabar kan ada itu, inspirasi bisnis. Nah, ini nama korannya, koran harian Waspada. Setelah itu baru tahun terbitnya, ya, kapan terbitnya, jadi kapan diterbitkan koran itu kan ada. Ya, koran kan diterbitkan setiap hari ya kan. Nah, ini koran itu tertanggal berapa? Tanggal 30 April 2007 misalkan. Baru kotanya di mana? Kota Medan. Ya. Nah, kemudian kalau ngambilnya dari internet ya, di internet. Ini website ya, atau nanti Anda ada artikel Anda lihat. Tapi memang nanti akan kita uji ya, apakah dia blognya itu memang betul-betul kredibel atau tidak. Jangan sampai nanti blognya blog yang enggak itu, misalkan hanya orang-orang yang enggak pakar lah, ya, hanya orang biasa yang sekadar memang buat blog gitu. Kita nggak tahu kapabilitas, kredibilitasnya macam mana. Nah, cara penulisannya ya sama, di awal pasti ada nama penulis, kemudian tahunnya ya, di situ jelas nanti ada tahunnya, kemudian judulnya misalkan ini ya, membedah kiat bisnis keluarga, kemudian dicantumkan linknya, setelah judul itu ada link ya. Jadi link ini kalau dibuka misalkan nanti bisa nih, bisa langsung dapat dia di mana referensi yang diambil itu. Setelah itu diaksesnya kapan? Ya, diaksesnya kapan ini artinya Anda yang mengakses itu kapan? Gitu. Kapan Anda akses itu? Karena bisa aja kan, Anda kan di tahun 2021 misalkan, ya, kemudian di internet berita itu sudah lama ya, tahun 2008 misalkan. Nah, Anda sekarang aksesnya kapan? Ya, saya pikir tidak sulit sebenarnya, hanya kita perlu perhatikan saja ya hal-hal yang memang harus diikuti untuk membuat daftar pustaka. Jangan pula nanti hal yang mudah seperti ini karena Anda nggak ngikutin kemudian dicoret-coret oleh pembimbing nanti kan. Ya, daftar pustakanya nggak benar ya. Alfabet misalkan ya, sesuai dengan alfabet, jangan nanti yang Z duluan di atas ya, hanya malah di bawah, itu perhatikan. Jadi untuk materi ini memang perlu Anda ikuti ya, lihat saja nanti kalau dalam mau menulis nanti ya, mau mengetik daftar pustaka, Anda lihat saja ya bagaimana yang sudah saya berikan ya. Nanti ikuti, nanti di situ pasti tidak salah kalau diikuti. Ya, oke, baik, saya pikir materi saya terkait dengan penulisan referensi atau daftar pustaka saya cukupkan ya, tinggal kita nanti Anda mempraktekkannya ya. Jadi bab 1 sudah kita bahas, harusnya Anda sudah selesai, bab 2 juga sudah selesai, bab 3 juga sudah selesai ya, tinggal nanti ini daftar pustaka. Saya pikir kalau bab 1 yang paling sulit itu berada di latar belakang masalah. Karena itu memang betul-betul harus mencerminkan apa motivasi Anda, alasan Anda untuk mengambil judul itu. Kenapa Anda ambil judul itu? Kenapa Anda angkat masalah itu? Ya, jadi butuh memang daya pikir dan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang pas ya. Kemudian bab 3 ini pun sebenarnya tidak sulit ya. Tidak sulit. Dalam 1 hari mungkin bisa diselesaikan itu. Kenapa? Karena dia normatif menurut saya. Ya, datanya sudah ada jelas, mulai dari tempat penelitian pasien sudah tahu kan? Ya, sudah tahu dia perusahaannya di mana, kemudian alamatnya. Nah, subjek objek jelas, Anda udah punya judul pasti udah tahu kan gitu. Kemudian waktu tinggal Anda ya lihat beberapa referensi ya.
penelitian-penelitian terdahulu boleh Anda lihat. Ya, mana sih membuat tabelnya, apa saja sih langkah contoh-contoh kegiatan penelitiannya, boleh Anda buat kan gitu. Baru Anda sesuaikan dengan waktunya. Selebihnya sampel populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik penulisan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, ya, definisi operasional variabel, itu semua sudah ada. Yang berat memang mungkin bab 2. Karena mungkin Anda harus mencari bukunya, referensinya, ya, sehingga dalam mengumpulkan itu butuh waktu. Tapi kalau Anda mau dengan sesegera mungkin untuk melaksanakan itu, saya pikir nggak ada masalah. Di Fakultas Ekonomi ada perpustakaan mini yang bukunya banyak di situ. Kalau Anda mau pinjam sebenarnya bisa, ya. Kalaupun tidak, Anda bisa searching di internet juga banyak buku-buku elektronik, ya. Saya pikir tidak ada masalah untuk itu. Tinggal memang ya Anda lah bagaimana mengerjakan itu dengan cepat, ya. Jangan bermalas-malasan lagi nanti nggak maaf ya. Nah, tadi agak terganggu sedikit. Baik, kita punya kurang lebih berapa menit lagi nih, silakan kalau Anda mau bertanya, ya. Mungkin 5 menit lagi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Ada? Terkait dengan tugas tentunya ya, terkait dengan tugas dan materi tadi boleh, silakan. Artinya kalau saat ini sedang Anda kerjakan, kemudian di mana letak kendalanya, ya Anda boleh tanyakan, ya. Ya, saya perlu mengingatkan ya bahwa ini proyek besar Anda di semester 7, ya. Nanti kelanjutannya di semester 8, ya, untuk mengolah data. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan proposalnya di semester 7, nanti untuk mengolah data di semester 8 itu nggak bisa, ya. Jadi, kalaupun sekiranya Anda tidak menyelesaikan atau melewati waktu yang sudah saya berikan, ya, kasarnya Anda gagal lah, ya, mata kuliah Anda gagal, Anda nggak boleh lanjut, ya, karena di semester 8 mata kuliah lab metopel, laboratorium metode penelitian, itu wajib lulus metode penelitian minimal C, ya, baru boleh lanjut. Kalau nggak boleh lanjut, Anda harus ulang dulu. Ya, jadi agak scream ini, agak sedikit mengerikan ini, ya. Gimana Anda mau mengerjakan penelitian, tugas penelitian Anda nanti skripsi sebagai syarat Anda menjadi sarjana, kalau metode penelitian Anda nggak lulus, itu nggak mungkin, ya. Nah, jadi metode penelitian ini lulus, kemudian nanti baru Anda boleh lanjut ke lab metopel, laboratorium metode penelitian. Kalau di lab metopel nanti belajarnya praktek semua, nggak ada lagi teori. Teori kita habiskan di semester 7, di semester 8 untuk lab metopel kita semua praktek. Jadi walaupun misalkan nanti kalau pemerintah belum mengizinkan kita ya, khusus di kampus kita mungkin belum diizinkan tetap daring, tetap Anda praktek seperti ini ya, dalam waktu yang kita tentukan nanti ya. Anda harus punya laptop ya atau komputer, kemudian Anda harus ada aplikasi untuk mengolah datanya ya, untuk mengolah data kita memakai SPSS ya. Ya. Nah, data-data yang mau kita olah nanti sumbernya dari proposal penelitian Anda itu. Jadi kalau misalkan proposal penelitiannya nggak selesai, ya semester 8 juga Anda nggak bisa ngikutinya. Ya, jadi mohon Anda perhitungkan segala sesuatunya dan Anda selesaikan ya, supaya jangan Anda kesulitan nanti untuk penyelesaian akhir kuliah Anda.
Oke, baik, saya pikir pertanyaan boleh Anda berikan nanti di dalam grup, silakan. Ya, japri saya juga boleh. Yang penting Anda mendapatkan pengetahuan untuk menyelesaikan tugas itu. Terima kasih. Itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.